Assalamualaikum. Di sesi sharing kali ini, saya akan membagikan pengalaman dan aplikasi sederhana yang pernah saya buat di Google Sheets terkait sistem sederhana pencarian di database dengan menggunakan keyword nama lengkap dan tanggal lahir. Oke, aplikasi sederhana ini saya buat karena terinspirasi ketika saya biasanya melihat gitu ya, kalau lagi ke rumah sakit atau ke puskesmas mungkin, itu si adminnya suka menanyakan nama dan tanggal lahir. Nah, ketika nama dan tanggal lahir kita dia ketahui, kemudian entah gimana caranya gitu, saya juga belum pernah lihat gimana back end di sistem yang mereka gunakan, tapi mereka tahu riwayat kunjungan saya di data mereka gitu ya, ketika emang atau kalau emang saya pernah ke sana gitu, dari mulai nama, tanggal lahir, dan data singkat terkait saya serta riwayat saya selama emang yang pernah saya lakukan ke sana gitu dalam hal kunjungan. Itu gimana maksudnya, coba saya contohkan ya. Ini ada data fiktif yang sudah saya unggah ke database. Jadi misalkan ya, saya punya nama atau ceritanya ada pasien yang baru datang. Ini kita jadi admin rumah sakit misalkan, terus ada pasien namanya Budi. Dia kan pertama ke admin dulu ya. Budi Santoso. Oke, kalau dia ada di database harus dia langsung muncul. Tanggal lahir berapa Pak Budi? 1 Januari 1985. Ups. Nah, kalau emang Pak Budi pernah berkunjung ke rumah sakit kita, maka akan muncul riwayatnya. Kayak misalkan dari mulai identitas ringkasnya gitu ya, nama, tanggal lahir, alamatnya, terus tanggal kunjungan. Ini kalau dilihat dari tanggal yang urutannya ya, dari tanggal yang terbaru ke bawah hingga tanggal yang paling belakang gitu, atau dari yang terbaru ke yang terlama. Ini riwayat pemeriksaannya atau riwayat kunjungan. Jadi dia pernah, si Bapak Budi ini melakukan medical check up dan pernah demam juga. Oke, kita coba misalkan ada pasien yang lain, misalkan ini ya ada Caca Cahyati, terus undefined ya kalau datanya nggak ada, tanggal lahirnya 30 Desember. Ternyata dia pernah datang dan riwayatnya adalah dulu pernah ke rumah sakit kita dengan tujuan magang atau PKL. Tadi kalau diperhatikan ada dua ya, nama Caca itu, yang kedua Caca Handayani. Coba gimana riwayat pengunjung dengan nama Caca Handayani. Ini tanggal lahirnya mirip tapi tahun lahirnya beda. Kita coba cek di database fiktif kita. Oke, ternyata Caca Handayani ini pengunjung atau pasien ya, bukan tadi Cahyati ya, Caca Cahyati yang anak magang. Oke, dia pernah melakukan cek kandungan, USG dan USG lagi. Oke, jadi ini sesuai urutan yang paling baru ke yang paling lama ya. Intinya kalau dia ada di database, dia akan keluar gitu datanya, data riwayat pemeriksaan atau riwayat kunjungannya dari mulai tanggal yang terbaru sampai tanggal yang terlama gitu. Nah, di sesi sharing kali ini saya akan tunjukkan formulanya gitu ya, dan step-step atau flows pembuatannya. Jadi saya nggak akan jelaskan formulanya secara detail ya, nanti teman-teman bisa lihat dan tulis ulang aja gitu formulanya. Oke, pertama saya itu butuh
database. Yang kedua, saya butuh kolom pencarian dan penghubung antara database dan kolom pencarian ini adalah sheet olah data. Oke, nanti bisa lihat formulanya, tapi sebelum ke sini saya akan coba buat spreadsheet yang mirip gitu ya, dengan rumus yang nanti dari sini tuh saya kopas-kopas aja ke spreadsheet yang baru gitu, termasuk nanti kita bisa lihat kan kalau di spreadsheet itu dia perlu ada akses ke database gitu ya. Nah, sengaja untuk spreadsheet yang baru ini akan saya buat di akun yang berbeda, sehingga kita akan tahu ketika emang user nggak dapet akses gitu ya, tapi dia pengen import database dari spreadsheet lain. Oke, langsung saya tunjukkan aja ya. Jadi kita coba buat spreadsheet baru. Kita buat namanya sederhana aja. Oke, di sini kita mungkin langsung kopas aja ya. Ctrl C, Ctrl V. Oke, tadi sebenarnya tuh kenapa ada semacam tanda kayak gini? Saya bikinnya pakai fungsi validasi ya, nanti saya tunjukkan. Oke, sementara kita buat dulu data pencariannya, udah ya. Ini katakanlah tadi sama ini pencarian. Ini tadi ada buat database ya. Ini database. Sini kita bikin satu lagi kolom olah data. Ini biar agak sistematis, kita geser aja olah data di tengah. Nah, pertama-tama kita perlu import database-nya. Kalau kita coba lihat di yang sudah jadi ini spreadsheet-nya, dia ada import database. Jadi database ini saya import dari spreadsheet nah ini. Oke, jadi beda spreadsheet ya. Nah, gimana caranya saya bisa import? Jadi saya butuh link ini dulu ya. Oke, tapi saya akan langsung aja kopas formulanya dari yang ini. Udah jadi, saya kopas, salin, paste atau tempel di sini. Ini harusnya kalau saya langsung salin ini nggak bisa karena kita butuh akses dulu. Jadi fungsi filternya saya hilangkan dulu ya. Bisa jelaskan fungsi filter itu maksudnya untuk apa? Oke, Anda tidak memiliki izin untuk mengakses sheet tersebut. Nah, kenapa? Karena saya sebenarnya emang belum dikasih akses. Ini kan saya pakai akunnya beda ya, Klinik Polidata gitu misalkan di sini tuh. Tapi di sini tuh di database-nya saya belum dibagikan aksesnya. Oke, saya minta akses dulu. So, saya akan copy dulu ya ini. Dengan ngopinya. Oke, saya langsung ketik aja klinikpolidata@gmail.com. Udah ada. Aksesnya harus editor. Coba kalau misalkan akses sebagai akses lihat saja bisa nggak ya? Oke, kita coba ulangi. Oke, kalau kita ganti aksesnya jadi editor. Terus saya perlu hapus dulu gitu ya. Saya ketik lagi formulanya.
masih nggak memiliki izin, tidak memiliki izin untuk akses. Oke, kenapa coba, harusnya udah ya. Oke, atau saya coba saya harus refresh mungkin. Sedang memproses, coba refresh. Izinkan akses. Oke, harusnya kalau saya klik izinkan akses saya langsung dapat datanya. Oke, kita udah dapat datanya ya. Biar formatnya agak mirip, kita coba copy aja formatnya. Nggak bisa ya kalau dari yang lain. Rapikan manual aja. Oke, kita udah dapat database-nya. Nah, kalau diperhatikan, ini kan data yang kosong juga ikut ya. Sebenarnya, karena kita tadi di fungsinya, coba diperhatikan, nah kita import semua data dari URL yang tadi ya. URL yang ini, bukan? Ya betul ya, URL yang ini, database. Nah, dia bukan cuma data kosong ini aja yang ke bawah, tapi data kosong yang di bawahnya ini, itu juga ke bawah semua, sampai data di baris ke 1000-nya gitu. Nah, makanya tadi saya pakai fungsi filter. Oke, tapi kita nggak bisa langsung pakai fungsi filter kalau kita belum dapat akses. Karena saya coba pakai formula sederhana dulu ya, hanya ingin mengimpor datanya. Nah, kalau kita udah bisa import datanya, udah muncul datanya kayak gini, itu baru kita pakai formula yang lengkap. Saya copy lagi formulanya. Ini saya replace aja langsung. Oke, sekarang tuh benar-benar dia hanya ambil data yang terisi aja. Jadi kalau kita coba lihat fungsi filternya itu, ambil data di URL spreadsheet database ya, dari kolom A1 sampai kolom E, hingga sampai ke bawah gitu ya, jadi nggak dibatasi barisnya. Kalau atau di filter ketika data di kolom A sampai A1 tidak sama dengan kosong gitu. Jadi kalau data di kolom A, mana tadi, di kolom A1 ini tidak sama dengan kosong gitu. Jadi kalau ini kosong, dia dilewatin, artinya di sortir lah ya, yang kita cuma ambil yang ada isinya aja gitu. Oke, sedikit tentang fungsi filter dan import rank gitu ya. Ini kan agak panjang nih, kalau teman-teman mau lebih ringkas sebenarnya bisa diganti. Jadi coba saya ingat-ingat dulu, kayak kita bisa pakai fungsi query ya. Ini filter kita ganti query. Nah, ketika kita pakai fungsi query, berarti kita nggak usah pakai filter lagi gitu ya. Maksudnya ini range untuk filternya kita bisa hapus dan kita gantikan dengan select. Kalau nggak salah dia harus string bentuknya, jadi kita pakai tanda kutip di sini. Select all itu bisa diwakilkan dengan bintang kalau di fungsi query. Select semuanya gitu ya, maksudnya semua data di database, di spreadsheet database, select semuanya atau pilih semuanya ketika atau di mana ya, where kolom harus huruf besar C-nya,
tadi sama kita kan filter by kolom A ya, berarti kalau di fungsi query select ini where-nya itu mirip sama dengan yang di filter gitu ya. Ketika kolom A atau kolom 1 kalau di fungsi query ini, bukannya A ya, bukan A tapi 1 is not null. Jadi ketika kolom 1 tidak sama dengan kosong. Tutup lagi. Oke, sama aja ya. Jadi mau pakai filter atau mau pakai query sama aja. Yang pasti sesuai dengan selera. Jadi kalau selera teman-teman lebih mau formula yang ringkas bisa pakai ini. Tapi kalau mau pakai filter dengan mungkin logika yang lebih mudah dimengerti bisa pakai filter. Oke, tadi bisa dimundurkan gitu videonya kalau pengen pakai atau pengen lihat lagi fungsi filter. Tapi kalau mau pakai fungsi query bisa pakai ini aja, oke? Kita tes database bentar ya. Misalkan ada data baru lagi yang masuk nih. Ini misalkan ada di sini ya. Ini asal aja nanti kita hapus tapi untuk tes aja, tapi harusnya dia masuk di bagian bawah sini ya. Oke, coba kita enter. Data yang namanya siapa tadi? Caca Cahyati. Coba kita ganti aja di misalkan Hendra Setiawan. Masuklah datanya. Oke, masuk ya. Jadi dia masuk dan ada di bawah gitu ya. Jadi dia menghindari atau memfilter semua kolom kosong, semua baris kosong maksudnya, dan dia langsung naik gitu ya, merapat ke baris yang ada isinya. Oke, sedikit tentang importing ya. Kita hapus aja karena ini nggak kepake dalam simulasi kita. Oke, sekarang kita udah dapet database-nya. Nah, setelah kita udah dapat database-nya, tinggal kita bikin olahan datanya. Kita langsung kopas aja rumusnya dari sheet olah data. Ini karena datanya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan saya pengen panggil semua ya nanti di kolom riwayatnya gitu ya, ke 5 kolom itu. Jadi saya di formulanya pun saya ambil semua gitu. Jadi semua kolom saya ambil. Nah, gimana cara ngambil kolomnya itu? Ini formulanya. Jadi coba diperhatikan. Ini ada kolom nama ya. Nama itu kan di sheet import database di kolom A, oke. Di kolom A. Terus kita coba langsung ke ujung aja. Ini riwayat ya, riwayat kunjungan atau riwayat pemeriksaan itu di kolom E. Perhatikan import database kolom E. Oke. Kolom E ya. Nah, gimana cara baca rumusnya? Jadi kita pengen kalau di sel pencarian ya, gabungan antara B1 dengan B2. B1 B2 itu kan ini ya. Jadi kalau ini digabung nih, B1 B2. Nah, hasil gabungannya itu sama dengan A2 B2 A2 B2 ya. Jadi kalau di sini mah jadi kalau di sini yang digabung B1 B2, jadi kan Caca Handaya ini nempel sama tanggal 30 Desember gitu-gitu ya. Nah, kalau data B1 yang dikonkatinate atau digabung dengan B2 itu sama dengan data A2 yang digabung dengan B2, maka keluarkan data dari
monoinnya. Maka keluarkan data, maaf saya salah, ini maksudnya. Jadi ya ulang lagi, kalau hasil concatenate sel B1 dan B2 sama dengan concatenate sel A2 dan B2, maka keluarkan data A2 dan seterusnya. Oke. Jadi kalau data ini nih mirip dengan data ini, maka keluarkan semua data ini. Jadi semua data A2 dan seterusnya, Budi Santoso, udah cuma 2 aja ya. Nah, dikeluarkan semua. Begitu ya. Oke, jadi kita sekarang kopas aja data yang ini, formula yang ini. Ini sebenarnya bisa dikopas sekaligus, atau teman-teman bisa kopas yang satu aja dan kita drag ke kanan. Coba kita kopas satu aja ya. Kita kopas satu aja di sini. Langsung muncul. Oke, kita coba drag ke kanan sampai E ya. Oke. Nah, setelahnya kita udah dapat nih. Tinggal kita taruh aja di sini. Namanya di selang berapa baris? Coba disamain aja. Di selang 2 baris. Oke. Nanti kita kopas rumus yang ini sekarang. Tapi kita kopas kepala kolomnya dulu. Oke, kita kopas rumusnya di sini ya. Caca Handayani. Coba kalau kita asal namanya Caca Handayana, harusnya undefined gitu ya kalau nggak ketemu. Oke, karena di sini saya buat if gitu ya, data yang nggak cocok dia jadi undefined. Terserah teman-teman mau ganti apa nanti, misalkan tidak ada di database gitu, terserah. Oke, kita coba dengan data yang tadi ya, Dani Donata misalkan, karena dengan database yang sama harusnya kalau ada ya ada gitu. Terus tanggal lahirnya berapa dia? 15 November 2000. Jadi ketika tadi kopas aja. Oke, ada dia cuma sekali kunjungannya. Coba kita cek Dani Donata medical check up. Ya, cuma ada satu ya. Medical check up. Oke, satu lagi kalau teman-teman perhatikan tadi di contoh yang pertama itu kan ada tanda segitiga kebalik ya. Nah, itu tuh saya bikinnya ini buat yang belum tahu aja ya, karena mungkin ini yang udah umum gitu kita sama-sama tahu. Jadi ini tuh kita bikin aja validasi, klik kanan, validasi data dari rentang. Oke, kita sorot sini ya, dan seterusnya gitu, kita nggak usah kasih batas. Oke, jadi kita nggak usah tolak masukan. Kalau data salah nanti nggak apa-apa, tetap bisa masuk. Mungkin diperingatkan aja datanya tidak ada di database gitu ya. Coba kita kasih tidak ada di database. Oke, coba kita balik lagi, kosong tidak ada di database. Misalkan apa katanya? Oke, kayak nggak bagus peringatannya itu.
nggak usah ada kayak gitu-gitunya deh. Jadi kalau kosong itu dia nggak ada. Oke. Nah, keunggulannya apa? Pertama, kita bisa langsung sorot gitu ya. Dan ini kayak semacam fungsi autocomplete gitu ya. Ada rekomendasi maksudnya. Misalkan coba lagi data fiktifnya. Adi Setiawan misalkan ya. Jadi ketika saya ketik nama Adi doang, nah dia langsung ada, kita pakai tanda panah ke bawah aja, terus enter. Undefined ya, karena emang tanggal lahirnya nggak sesuai. Harusnya 20 Agustus 1990. 20 Agustus. Kalau di sel tanggal nggak ada autocomplete ya. Karena dia harus digini tuh. Dipilihnya diklik 2 kali maksudnya. Kita bisa ketik manual sesuai dengan format yang kita sediakan. Jadi kalau formatnya kayak gini jangan ditulis Agus 2 apa tadi? Agus 2090. Nggak bisa ya. Jadi harus disamain formatnya. Ctrl Z. Oke, kayak gitu cara bikinnya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Intinya teman-teman tinggal ketik ulang aja formulanya dari mulai tadi panggil database. Oke, kalau nggak kelihatan coba saya geser ke bawah dan saya perbesar layarnya, layarnya apa namanya, tampilannya, kegedean. Oke, ini juga di kolom atau di sheet maksudnya, olah data kayak gini formulanya. Dan di sini, oh ya ini sederhana banget karena kita cuma coba ambil langsung dari sini semua ya, pakai semacam array gitu, range, dan kita sort berdasarkan kolom keempat. Kolom keempat itu apa? 1, 2, 3, 4. Ini itu harusnya tanggal ya, tanggal kunjungan. Jadi kita sort by tanggal kunjungan 0 atau false sama aja nih. 0 atau false itu kalau di sort kebalik gitu, maksudnya dia dari urutan paling tinggi ke paling rendah, atau kalau tanggal itu dari tanggal terbaru ke tanggal yang terlama gitu. Ini terserah mau di sortnya dengan false kayak tadi ya, dari tanggal yang paling sekarang sampai tanggal yang paling belakang, atau true gitu sebaliknya, dari tanggal yang paling belakang di sini berarti ke tanggal yang paling baru ke bawah. Dan bisa pakai false atau nol, atau kalau mau true itu 1 gitu. Oh iya, sedikit lagi terkait format tanggal ya. Ini kan tertulisnya masih value. Sebenarnya kita bisa pakai fungsi teks gitu ya untuk mengubah format tanggalnya. Cuman itu kayaknya saya pernah coba dan nggak kompatibel kalau kita urutkan, makanya kita langsung aja sorot kayak gini. Kita ubah formatnya langsung. Bisa format kayak gini. Unlock dulu. Oke, kita sorot aja. Terus kita tekan shift CTRL ke bawah gitu ya. Shift CTRL tanda panah ke bawah. Terus kita pilih format yang sesuai, atau kalau nggak ada kita pilih custom aja. Pilih format tanggal dan waktu lainnya. Kita mau kayak gini ya, langsung aja pilih terapkan. Coba kita lihat. Oke, ini juga sama, yang tanggal kunjungan kita sorot ke bawah, CTRL shift tanda panah ke bawah, atau kita bisa langsung sorot dari kolom D. Format harus sudah ada formatnya. Nah, kita udah ambil, nah kita langsung coba aja. Nah, sekarang lebih jelas ya, tanggal tadi value, kalau sekarang lebih jelas. Nanti kalau ada data baru dia akan ikut format yang sama karena kita udah setting kolomnya itu ke format tanggal yang kayak gini. Tanggal, nama bulan, bulannya benar-benar teks gitu ya, bukan angka, dan tahun.
Oke, itu untuk format tanggalnya. Oke, itu aja yang saya sharing di sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.